Jamaah rahmatullah, kita bisa bayangkan sahabat Ansor yang masuk Islamnya belakangan bisa menyalip sahabat Al-Muhajirin yang masuk Islamnya duluan. Kenapa bisa menyalip tadi? Karena Al-Quran. Maka jamaah rahmatullah, dengan pelajaran ini, mari kita sadar, kalau kita sudah telat, sudah terlambat, ya nggak harus mengatakan sudah telat atau terlambat. Mari terus kita tetap belajar sambil evaluasi keterlambatan kita. Sudah tua, ngapalin itu susah. Jujur jamaah rahimakumullah, jujur ibu-ibu, bapak-bapak, ukuran kita sebagai orang yang model kayak saya yang hampir 60 tahun usianya, seperti bapak-bapak ini, ngapalin Quran itu gampang apa susah? Gampang apa susah? Jujur, gampang apa susah? Susah. Pagi hafal, sore hafal, pagi, karena sudah tua. Nah, sekarang anak-anak kita persiapkan, cucu-cucu kita persiapkan. Kita punya rumah tahfidz aswada, mari. Dan bukan itu saja jamaah rahimakumullah, kita kasih motivasi. Anak cucu kita ngapalin Quran, kita ikut ngapalin. Nih, hari ini tadi saya dapat kabar gembira, salah satu orang yang nganggap saya sebagai mbahnya WA saya, anak yang nganggap saya sebagai mbahnya hari ini tadi hafal, sudah diwisuda, hafal Quran 30 juz. Walaupun bukan cucu kandung, hanya cucu angkat, orang yang mengaku sebagai mbahnya, saya turut bersyukur, turut bangga. Jadi jamaah rahimakumullah, kenapa sih kita harus serius di dalam bab Quran ini? Jamaah rahimakumullah, orang yang punya hafalan Quran yang disebut dengan tahfidz itu, dia menurut Al-Quran, nanti bisa Bapak buka di dalam surat Al-Ankabut ayat 49 ya. Kalau Ka'ab bin Malik ini kan sampai disebut namanya oleh Allah ya. Jadi orang yang hafal Quran itu, di dalam hadis yang lain itu disebutkan ahlul Quran itu ahlullah wa khosotihi. Orang yang hafal Quran itu disebut keluarga istimewa Allah. Coba bayangin, keluarga istimewa Allah, keluarga istimewa Allah. Coba Bapak Ibu, kita ada presiden kemudian kita dianggap keluarga istimewanya. Coba, bangga nggak kita? Seneng nggak? Seneng nggak? Bangga nggak? Allah yang menganggap kita sebagai keluarga istimewanya. Coba. Maka jamaah rahimakumullah ini ya bapak-bapak, anak-anaknya, kita punya rumah tahfidz aswada. Bapak-bapak, para kakek dan para nenek, ada nenek-nenek nggak di sini? Cucunya. Biar anak kita disebut keluarga istimewa Allah, ahlullah wa khossatuhu. Luar biasa. Kita punya rumah tahfidz aswada kok. Orang lain mengakui kelebihan rumah tahfidz kita kok. Masa orang lain mengambil manfaat dari rumah tahfidz aswada dan sudah terbukti gitu? Masa kita kok? Apalagi kita lihat guru-guru yang ada di rumah tahfidz aswada itu, saya lihat guru-guru yang profesional. Walaupun kita juga nggak harus bilang bukan kaleng-kaleng, bukan gitu juga gitu kali ya. Yang jelas profesional. Ya. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 49 itu disebutkan bahwa nilai seseorang itu, nilai seseorang di sisi Allah itu, ciri orang yang berilmu menurut standar Al-Quran adalah orang yang memiliki hafalan Quran. Nanti bisa dibuka di surat Al-Ankabut ayat 49 itu. Ya.
Bal huwa ayatu bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Nanti bisa dibuka terjemahannya. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Orang kalau ngaku berilmu itu di dadanya ada Qur'annya. Maksudnya di dadanya ada Qur'annya, itu punya hafalan Al-Quran. Jadi Asyuhada ini luar biasa. Kenapa? Punya lembaga yang kemudian dengan lembaga itu menjadi salah satu ciri orang yang berilmu menurut standar Al-Quran. Kenapa? Menurut surat Al-Ankabut ayat 49 itu, salah satu ciri orang yang berilmu menurut standar Al-Quran adalah orang yang memiliki hafalan Al-Quran. Walaupun tentunya prosesnya juz 30 dulu, juz 29 dulu, terus juz berapa? 28 dulu. Ada yang dari juz 1 dulu, juz 2, nggak apa-apa. Yang penting kita mulai. Mungkin dimulai dari surat-surat pendek. Dimulai dari ayat-ayat populer. Mari Bapak Ibu sekalian, karena standar orang berilmu menurut Al-Quran adalah orang yang memiliki hafalan. Luar biasa Asyuhada punya rumah tahfidz Quran. Tinggal kita mau bergabung apa tidak. Ya. Kemudian apalagi keutamaan orang yang punya hafalan Al-Quran itu. Kenapa Ubay bin Ka'ab itu dipuji oleh Nabi, bahkan disebut namanya oleh Allah? Ternyata penghafal Al-Quran itu didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat berjamaah. Hadisnya kita sudah hafal itu. Siapa yang berhak menjadi imam itu? Yang pertama yang paling banyak hafalan Qur'annya. Baru kemudian nanti yang ilmu agamanya paling tinggi. Baru kemudian umurnya. Ini hadis sama rahmatullah. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1564 itu. Ya. Kenapa kita harus mempelajari keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab nomor 1601 ini? Jadi orang punya hafalan Quran itu luar biasa. Tadi pertama menjadi standar. Ciri orang yang punya ilmu agama itu diukur dari hafalan Qurannya. Yang kedua, orang yang punya hafalan Quran itu didahulukan untuk menjadi apa? Imam sholat. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena penghafal Quran itu kalau nanti kemudian meninggal bareng gitu, nanti didahulukan di dalam masuk liang lahatnya, didahulukan dari disegerakan masuk kuburnya, bahkan nanti ditaruh di sebelah paling depan menghadap kiblatnya itu. Artinya apa? Bahwa orang yang hafal Quran itu jangankan masih hidupnya tidak dihargai, sudah wafatnya pun, sudah meninggalnya pun masih didahulukan. Dalam bahasa iklan itu masih yang terdepan gitu. Masih yang terdepan. Makanya jamaah rahimakumullah, kita bersyukurlah bahwa kita punya rumah tahfidz Asyuhada itu. Tinggal bagaimana, apakah kita ikut memanfaatkan apa tidak, ikut menjadikan sarana untuk menjadi orang yang berilmu dengan standarnya tadi, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah baik hidup maupun sudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran itu? Karena ternyata orang yang punya banyak hafalan Al-Quran itu menurut Islam diutamakan untuk memimpin jika dia mampu memegangnya.
Kalau tadi dalam ukuran sholat, ini dalam ukuran sosial. Kalaulah dia mampu untuk memegang amanah sebagai pemimpin, orang yang hafal Quran itu harus ditunjuk lebih dulu sebelum yang lain. Ya. Ini kita bisa buka di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1934. Ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab Al-Quran ini. Sebaliknya Allah juga akan menghinakan orang yang selainnya itu. Selain apa? Yang cuek dengan Al-Quran. Artinya apa? Bahwa dengan Al-Quran itu orang menjadi mulia. Sebaliknya orang yang mengabaikan Al-Quran di sisi Allah menjadi orang yang hina. Makanya jamaah rahimakumullah, mari kita evaluasi diri kita, sejauh mana hafalan Quran kita. Dan kalau kita memang punya keterbatasan, minimal anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya justru khawatir kalau kemudian kita sebagai jamaah syuhada telat mendaftarkan anak-anak dan cucu kita ke rumah tahfidz asyuhada, nanti kemudian ketika kita daftar nggak diterima, muncul fitnah. Orang lain diterima tapi jamaah sendiri, padahal yang salah bukan pengelolanya, tapi yang salah kitanya. Nah ini jamaah rahimakumullah, makanya orang yang punya hafalan Quran diangkat derajatnya oleh Allah, begitupun sebaliknya. Kayak jamaah rahimakumullah, mari kita menghafal Quran. Inilah hikmah kitab. Ya kalau hadis seperti ini tidak diuraikan, kita nggak ngerti maksudnya. Kenapa sih kok sahabat Ubay bin Ka'ab yang disebut oleh Nabi, bahkan Allah juga menyebutnya, ternyata begitu. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 1466 itu, ya, dan hadis ini semua ulama menyatakan sahih termasuk Imam Albani, gitu, bahwa orang yang hafal Quran itu nanti kedudukan di surganya sesuai dengan banyaknya ayat yang dia hafal. Coba. Pertama, orang yang hafal Quran dapat jaminan masuk surga. Seberapapun hafalnya. Kemudian nanti di surga itu kedudukannya sesuai dengan banyaknya ayat yang ia hafal. Makanya di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang hafal Quran itu, orang yang menghafal Quran, yang punya hafalan Quran itu, iqra'u wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ditawarkan kepada penghafal Quran, dikatakan kepada penghafal Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya, baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Jamaah rahimakumullah, ini luar biasa. Makanya jangan bosan ngapal Quran. Punya targetlah ngapal Quran. Karena ternyata hafalan Quran itu nanti tingkatan kita di surga nanti seperti yang kita hafal.